Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam edisi Renungan Harian Resoti KE Pulang Pisau. Hari ini Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Bersama saya Pendeta Sergius Paulus Tigoy. Nas kita hari ini dari Ayub pasal 39 ayat 1 sampai 33. Renungan ini saya beri tema Tuhan Pencipta Semesta. Tentu kita mengetahui sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 289 dengan judul Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta Semesta, Kaulah yang Maha Mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Syair lagu ini ditulis oleh Christopher Wordsworth tahun 1653. Bagaimana ia melukiskan tentang kemahakuasaan dan keagungan Tuhan sebagai pencipta langit, bumi, dan laut serta sekalian isinya. Bahkan keselamatan dari Allah Bapa di sorga telah dikaruniakannya kepada manusia dalam putranya Yesus Kristus. Saudara-saudara, manusia tidak ada artinya di hadapan Allah. Hanya makhluk kecil yang Tuhan ciptakan dibanding segala ciptaan Allah yang lain dalam alam semesta. Siapakah kita manusia yang berani lantang bertanya kepada Allah dan yang mereka-reka pikiran Tuhan yang Maha Kuasa? Karena itu juga Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudara-saudara, jangankan memahami Tuhan Allah yang Maha Besar, mencoba untuk memahami kehidupan kawanan binatang dan ternak saja, kita tidak sanggup menjelaskannya secara ilmiah. Bagaimana binatang-binatang liar dapat memberikan makanan-makanan untuk anak-anaknya? Bagaimana hewan-hewan melahirkan keturunannya? Meskipun tidak ada bidan yang membantu dia bersalin, toh mereka tetap berkembang biak dengan baik. Ada juga binatang liar yang tetap tidak dapat dijinakkan, meskipun manusia memiliki teori atau keahlian yang hebat. Dan siapakah yang memberi kekuatan kepada semua binatang-binatang untuk hidup dan bertahan dalam situasi dan kondisi apapun? Tidak ada yang dapat menjelaskannya, kecuali kita menyerahkannya hanya kepada Sang Pencipta. Saudara-saudara, bagaimana Ayub? Kita juga tidak dapat mengetahui rancangan dan karya Allah dalam kehidupan ini. Bagaimana Tuhan menetapkan jalan hidup kita, dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, semua tidak dapat kita tebak dan tidak dapat kita duga-duga. Yang pasti Allah mengetahui yang terbaik bagi kita yang percaya padanya. Sebagaimana keselamatan yang Allah berikan untuk kita, semua adalah kasih karunia. Karena kita tidak dapat memahaminya, apalagi untuk memperolehnya. Tuhan Pencipta Semesta yang mengasihi kita dan keselamatan yang Ia berikan bagi kita yang percaya kepadanya. Hanya rasa syukur yang dapat kita berikan, karena Ia patut dimuliakan dan dipuji, disembah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk jemaat KE Pandohop Tumbang Nusa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar renungkan bersama hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu, karena kami adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kami adalah manusia yang kecil di hadapan Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Biarlah kami senantiasa memuliakan nama Tuhan dan memasyurkan nama-Mu di seluruh dunia. Kami berdoa bersama-sama untuk jemaat GKE Pandohop Tumbang Nusa. Tuhan memberkati vikaris yang telah Tuhan tetapkan tempat ini untuk melayani. Beri kekuatan kesehatan baginya, beri kemampuan hikmat akal budi. Berkati majelis jemaat, penatua diakon, dan guru-guru sekolah minggu Tuhan pakai
semua untuk menjalankan tugas pelayanan demi kemajuan dan perkembangan jemaat ini. Apapun tantangan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan juga menolong mereka senantiasa agar terus dapat berjalan dengan baik dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan gorong-gorong atau jembatan Tumbang Nusa untuk ke arah gereja. Tuhan juga berkati agar boleh diselesaikan dengan baik, sehingga keluar masuk ke komplek gereja boleh nyaman dan baik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan usaha mereka. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati, sehingga mereka tidak berkekurangan. Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang sekolah, agar mereka boleh belajar dengan baik, menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, dan pandai. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam pergumulan berat, dalam masalah yang mereka hadapi, agar mereka menemukan jalan keluar dan Tuhanlah yang menolong mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali dan dapat beraktivitas. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Itulah rumah iman, tempat kami